Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan mata pelajaran akidah akhlak bab iman kepada Rasul tentang meneladani 4 sifat Rasulullah SAW yang akan disampaikan oleh Pak Burhan, Kak Salimah, dan Kak Hima. Sebelum masuk ke pembahasan, disimak baik-baik ya penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Selamat pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua. Di kesempatan hari ini Bapak diamanahkan untuk mengisi atau mengajar tentang akidah akhlak dengan tema atau judul meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Bapak mau bertanya, mengapa kita wajib meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Alasannya adalah karena yang pertama, kita sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi kita, Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala utus dengan membawa Al-Quran, yang wajib sama-sama untuk kita ikuti Al-Quran tersebut sebagai pedoman dalam hidup kita. Maka makna daripada ketika kita bersaksi, bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salah satu kewajiban kita terhadap syahadat tersebut adalah kita meneladani sifat-sifat Rasulullah. Ketika kita sudah mengimani, ketika kita sudah meyakini tentang kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka merupakan kewajiban bagi kita untuk meneladaninya, menjadikannya sebagai bahan percontohan dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena menteladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dasarnya ialah kita bisa buka dan kita kaji ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, bahan percontohan yang baik untuk kita ikuti bagi barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepadanya. Dan yang ketiga, mengapa kita wajib menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan, manusia yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini, sehingga tutur kata beliau, perilaku beliau, budi pekerti beliau itu sangat mulia dan sangat baik, sehingga kita wajib untuk mengikutinya. Tidak ada satupun yang keluar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan yang buruk, berupa perkataan yang kotor. Tidak ada perilaku satupun yang dikeluarkan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi yang bisa membuat orang lain itu merasa rugi, orang lain itu merasa tersakiti. Semua yang dilakukannya adalah kebaikan. Maka itulah sebabnya kita wajib mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beruswah atau menjadikannya sebagai teladan dalam kehidupan kita. Kita juga bisa membuka di dalam surah Al-Qalam ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang sangat mulia, al-akhlaqul karimah.
Yang insya Allah apa saja sih sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW akan dijelaskan oleh sahabat-sahabat Bapak. Dalam Islam, Rasulullah SAW adalah tokoh mulia yang bisa menjadi teladan untuk seluruh umatnya di dunia. Beliau adalah teladan terbaik untuk kita, baik dalam mendidik, bersikap, berdagang, dan melakukan perilaku sehari-hari kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun selalu memerintah kita untuk meneladani dan mempelajari segala sifat dari beliau. Nah, seperti yang telah dikatakan oleh Pak Burhan, kakak akan menjelaskan tentang 4 sifat Rasulullah SAW. Ada 4 sifat wajib yang harus dipelajari dan diteladani di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, sidik, yang artinya jujur, yaitu sebuah sikap yang menyatakan sesuatu sesuai dengan fakta, tidak dilebihkan dan juga tidak dikurangi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur adalah sifat yang lurus, artinya tidak curang dan tulus ikhlas dalam bersikap. Yang kedua, amanah, yaitu dapat dipercaya. Seseorang yang memiliki sifat amanah akan mudah dipercayai orang lain untuk mengurus atau memegang sesuatu tugas, sebab orang yang amanah akan melaksanakan urusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tabligh, yaitu menyampaikan. Sifat tabligh yang dimiliki para rasul, yakni suatu sikap menyampaikan seluruh ajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup. Yang terakhir, fatonah, yaitu cerdas. Sifat fatonah sudah pasti harus dimiliki oleh para rasul, sebab tugas menjadi seorang rasul tidaklah mudah, sehingga para rasul harus memiliki sifat fatonah. Nah, jadi itu 4 sifat Rasulullah SAW. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti ada teman kakak yang akan menjelaskannya. Di sini kakak akan membahas ataupun melanjutkan pembahasan yang sebelumnya yang telah disampaikan oleh rekan kakak. Nah, sekarang kita akan membahas meneladani sifat Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Para rasul mempunyai tugas untuk menyampaikan risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, apa aja nih sifat Rasulullah SAW yang terpuji itu? Yang pertama ada sifat sidik, yang kedua ada sifat tabligh, ketiga amanah, dan keempat fatonah. Nah, dari keempat sifat tersebut, kita sebagai umatnya wajib meneladani sifat tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari seharusnya sebagai umatnya kita meneladani sifat-sifat Rasul yang mulia tersebut. Misalnya, Rasul rajin beribadah kepada Allah. Sebagai umatnya, kita harus mencontoh Rasul yang selalu rajin beribadah kepada Allah dalam segala hal. 2. Rasul orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Sebagaimana umatnya, kita harus senantiasa berlaku jujur dalam berperilaku kepada setiap orang. Nah, apa yang kita sampaikan tidak boleh berbohong. Sekecil apapun perkataan, kita harus jujur kepada orang-orang, kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Nah, begitu. Rasul juga orang yang dapat dipercaya dalam memegang amanah. Apa yang orang lain sampaikan kepada Rasulullah, Rasul tidak pernah mengingkari kata-kata yang telah orang lain ucapkan dan ceritakan kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi itu sifat Rasulullah yang harus kita aplikasikan kepada diri kita dan dalam kehidupan kesehari-harian kita. Rasul juga orang yang cerdas. Sebagai umatnya, maka kita harus menjadi orang yang pandai. Kita harus bisa menguasai ilmu pengetahuan, baik menguasai ilmu agama maupun ilmu duniawi. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk terus giat dalam belajar, dalam membaca, dalam menulis, karena jika tidak dari sekarang, maka kapan lagi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan Isra Mi'raj pada 27 Rajab. Beliau melakukan perjalanan hanya semalam saja untuk menempuh perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Dalam peristiwa tersebut, Allah memerintahkan Jibril untuk mencuci dan membersihkan hati baginda Rasulullah SAW, yakni dibersihkan hatinya dari perasaan iri, dengki, dendam, marah, benci, dan sifat-sifat normal lainnya yang bisa dimiliki semua manusia. Nah, jadi kita dapat mengambil pelajaran dari hal ini, dari sini, bahwa hendaknya kita selalu berusaha menghindari perasaan iri, dengki, dendam, marah, dan benci, karena sifat Rasulullah SAW tidak ada pada sifat buruk tersebut. Rasul selalu menyampaikan kebenaran sepahit apapun kepada orang lain. Sebagaimana umatnya, kita pun harus bisa menyampaikan kebenaran walaupun itu sangat menyakitkan untuk orang lain, karena Rasulullah SAW mempunyai sifat yang 4 tersebut. Nah, dalam menyampaikan pun Rasul selalu benar, tidak pernah salah gitu. Dapat kita simpulkan bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa meneladani 4 sifat Rasulullah tersebut. Yang pertama, sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Mungkin dicukupkan sekian dari kakak. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang meneladani 4 sifat Rasulullah SAW. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.